Ini Kabupaten Sragen, sebuah kabupaten yang dikenal dengan bumi Sukawati, yang asri, aman, sehat, rapi, dan indah. Selalu ada cerita jika membahas budaya dan keasriannya. Sekarang, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Bagaimana Kabupaten Sragen berdiri? Halo, inilah Alun-Alun Sragen. Kita saat ini sedang berada di Alun-Alun Sragen. Dan di depan Alun-Alun Sragen ada Jalan Raya Sukawati. Sukawati yang diambil dari Pangeran Adipati Mangkubumi Sukawati, yaitu Pangeran Kerajaan Mataram. Suko yang berarti senang atau suka, dan Wati yang berarti indah. Mungkin menurut orang awam, itu adalah nama yang sederhana. Namun, untuk warga Sragen, ini adalah awal dari perjuangan. Pada Selasa Pon, 27 Mei 1747, Pangeran Mangkubumi menancapkan tonggak pertama di Desa Pandak Karangnongko, wilayah Sukawati. Dulunya kakak Pangeran Mangkubumi adalah Raja Mataram. Dan saat itu juga Belanda datang untuk menjajah Kerajaan Mataram. Datangnya Belanda tidak disukai oleh Pangeran Mangkubumi. Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi lari dari istana dan mengajak Belanda berperang. Sultan Pakubuwono II hanya bisa mendukungnya dan memberi tombak pusaka yang bernama Kanjeng Kyai Pleret dan uang secukupnya. Dan perang terjadi. Perang itu dinamai sebagai Perang Mangkubumen yang berlangsung dari tahun 1746 sampai 1757. Dalam perjalanannya, Pangeran Mangkubumi dan pasukannya sampai di Desa Pandak, Karangnongko. Disinilah Pangeran membuat pemerintahan pemberontakannya, menunjuk pejabat pemerintahan dan meresmikan namanya menjadi Pangeran Sukawati. Namun, muncul masalah baru. Desa Pandak Karangnongko berada di tepi jalan, lewatnya Belanda dari Surakarta dan Madiun. Tentu, pemerintahan tidak aman. Pangeran mengambil keputusan untuk memindahkan pemerintahan ke Desa Gebang, sebelah timurnya dari selatan Desa Pandak Karangnongko. Halo guys, hari ini kita bersama teman-teman sedang berada di Goa Mangkubumi. Ternyata tampak goanya seperti ini guys, di bawah akar-akar. Mari kita cari tahu. Mahen masuk Hen. Langsung hilang mas. Rawuh ten mriki. Biasanya rame. Ya riyen nggih rame, enten sakniki nggih pun mboten enten. Ya, teng mriki enten acara Mbah. Misale hari ulang tahun Sragen ngeten iki enten acara rame wayah napa? Nggih wayah tiga ngeten iki. Kok ketiga? Nggih udan ben udan niku, Mbah. Ya udan ya dia salah ya dia salah di mana? Ya enten udan nggih anu Mbah. Enten toyane kadang mau. Mboten. Boten. Udan kan komplit mboten. Hilang toyane. Kaya dipun ngeten. Kalau sampai dia angin udan dan ini mboten. Enten banyune teng mriku mboten enten. Nggak pernah banjir, Mbak? Banjir mriki. Oh, Sampai sini. Nggih sani sini. Tapi nggih. Nggih niki kelap. Oh, kelep. Kelap. Nek kelep banjir kelep ana udan mboten nggih. Betul. Kemudian nek udan deres sak pole anu niku. oh nek nikune munggah mriki nggih kena, tapi nek niki mriko mboten, mriki mboten. Ini dasar kira ya. Udah pulang yuk. Tenan nih, Pak. Pakai center hand. Ini deh. Iki anu. Saduke medeni. Santet dong. Santet kuning kok. Gopo. Kak. Oh, petang banget guys. Apa bisa mlebu njero? Apa bisa? Sedikit
Titik bang, titik bang. Terus ana apa, Hen? Patung mau. Kayak nek patungnya nang kene to. Di potongnya. Mana potongnya? Iki lho patungnya nang kene iki lho, patungnya nang kene. Oh, sese. Anu center anu. Tolong kamera. Pak, tolong Pak. Halo. Aku berpikir ya. Terhen. HP. Aku penasaran sebenarnya. Dan mangga. Ya tenan apa? Nyambung nggak sih itu? Nyambung. Oh nyambungan ya? Atas nih. Ini berarti apa iki? Mau Ganesha gak mau berdiri sih Ganesha? Agastya, Pak. Hah? Agastya. Salah satu dari 5 arca Parswadewata di candi. Ini Mahaguru, wujud Siwa sebagai Mahaguru. Mulai saat itu, Pangeran Sukawati memperluas wilayahnya, memperkuat pasukannya untuk melawan Belanda. Ya, saya Yuni yang biasa dikenal dengan Yuniwati. Saya adalah tim penelusur dan pendata OPK Sragen. Gua ini disebut Gua Mangkubumi karena itu tempat Mangkubumi pindah dari Krikilan Karangnongko ke sini, dan ke sini itu dia tidak bersembunyi. Di sini itu dia menyusun kekuatan karena di sini itu ada senopatinya juga yang mengikut ke sini. Sepertinya ada senopati wanita yang makamnya ada di atas itu. Dan mengenai Gua Mangkubumi itu, saya kira sebelum Mangkubumi ke sini itu gua ini sudah ada karena ada patung-patung yang ada di sini itu menceritakan kan itu bukan masanya Mangkubumi. Jadi Mangkubumi sebelumnya sudah tahu kalau di sini itu ada gua, dan kebiasaan Pangeran Mangkubumi di sini itu dia itu selalu melatih kanuragan dengan melemparkan cincinnya itu ke sungai situ, dan dia menyelam mencari cincin itu sampai dapat. Setelah dapat dia naik lagi, dan itu kebiasaan Pangeran Mangkubumi. Dan mengapa gua ini dinamakan Gua Mangkubumi itu karena di sini tempat Mangkubumi yang maksudnya masyarakat luas tahu, di sini adalah peninggalan Mangkubumi, makanya disebut Gua Mangkubumi. Dan cerita dari masyarakat yang pernah saya dengar, gua ini dulu zaman perang, zaman Belanda, setiap ada pertempuran apa gitu, masyarakat itu bersembunyi di sini. Satu desa, satu kampung itu ceritanya zaman dulu itu bisa masuk ke sini. Pangeran tidak sendiri, beliau juga didukung oleh saudaranya, Raden Mas Sahid, adipati dari Grobogan, Keraton Martopuro, dan beberapa saudaranya yang setuju dengan perjuangan pangeran. Namun, pemerintahan Mangkubumi ternyata sudah diketahui oleh koloni Belanda yang saat itu bekerja sama dengan Kasunanan. Dan saat itu juga mereka langsung mempunyai rencana penyerangan di desa Gebang yang dipimpin oleh Patih Pakubuwono II. Di balik perencanaan penyerangan tersebut, ternyata sudah diketahui oleh mata-mata Pangeran Sukawati. Dengan berbagai pertimbangan, Pangeran Sukawati langsung memindahkan pusat pemerintahan di Desa Jekawal yang berada di Tangen. Dalam perjalanannya, Pangeran Sukawati beristirahat di Padepokan yang dipimpin oleh Leh Kiai Srenggi. Leh Kiai Srenggi merupakan salah satu panglima perang dari Sunan Amangkurat Kartasura yang sedang menyamar dan menghilangkan jejak. Niki riyen king Kartosura, Kraton Kartosura. Nah niku melayu ta lari wonten ngaler dugi Pati. Mbah melayu ngidul dugi mriki ngendikane meninggal ten Sragen. Lah Sragen niku terus niki riyen di desa niki riyen Srenggen.
terus didadekne Sragen. Asli Sragen niku nggih mriki niki. Dalam istirahatnya Pangeran Sukowati disuguhi oleh Kiai Srenggi, yaitu legen dan juga palawija. Legen merupakan minuman seperti kelapa yang memiliki rasa sedikit masam. Dan saat itu juga Pangeran Sukowati langsung menyukai dan memberikan nama tempat tersebut sebagai Sragen dari pasahan dan legen. Dan Ki Srenggi disebut sebagai Ki Ageng Srenggi. Acarane nek pas ruah nyadran wong sak kampung bancaan dekah. Oh, ten mriki. Nggih, ten mriki. Sak kampung niku. Srenggi kayak legen, Pak ya? Nggih, legen nggih. Sragen. Sragen itu punya barang-barang atau pohon-pohon atau apa saja yang sudah punah gitu. Ada gitu. Padahal ini di luar konteks ya. Ada pohon namanya mojo. Dia tahunya kan mojo pahit itu kan. Yeah. Ini ada mojo yang rasanya manis. Ada di sekitar mana ya aku lupa. Pokoknya agak ke sono gitu, di pedalaman gitu. Itu di itu buah sudah super langka gitu. Hanya di Jawa itu ada beberapa titik. Di Sragen kebetulan masih ada satu pohonnya. Pakai Mbak Yuni gitu. Jadi aku lupa. Itu wangi dan dibuka aja pohonnya kayak baunya kayak frambozen itu yang marjan frambozen itu. Iya baunya begitu. Enak wangi gitu. Makanya mungkin dulu waktu ngerjain itu kok biasa tahunnya mungkin majo itu emang manis tapi ternyata itu ada yang dilelah itu genuk pahit lah itu akhirnya jadi mojo pahit itu tadi. Oh. Aslinya manis itu mojo itu manis. Yo Mbak yo, mojo itu manis ya. Manis baunya kayak frambozen. Seiring berjalannya waktu, perlawanan semakin kuat. Kompeni akhirnya terdesak karena serangan Raden Masahid dan Pangeran Sukowati. Untuk mengatasinya, kompeni menyusun siasat adu domba Raden Masahid dan Pangeran Sukowati. Hasilnya, pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Masahid dan Pangeran Sukowati. Pada 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Sukowati pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta. Pangeran Sukowati lalu mendeklarasikan sebagai Raja Kesultanan Ngayogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Selanjutnya, pada 17 Maret 1757 diadakan Perjanjian Salatiga dengan memecah Kesultanan Ngayogyakarta menjadi Kasultanan dan Pakualaman serta Kasunanan Surakarta menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran. Lalu, Raden Masahid atau Pangeran Sambernyowo ditetapkan menjadi Adipati Mangkunegara I dengan mendapat sebagian wilayah Kasunanan Wonogiri dan Karanganyar. Sayangnya, setelah Pangeran Sukowati diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I, wilayah Sukowati menjadi kurang diperhatikan karena jauh dari pusat pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta. Saat itu, timbul perlawanan dan ancaman dari Madiun dan Ponorogo yang dipimpin oleh Pangeran Ranggamadiun untuk menguasai wilayah Sukowati. Namun, pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Raden Tumenggung Kartawiryo sebagai utusan Pangeran Mangkubumi. Dan pada hari Sabtu 24 Maret 1792, Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I meninggal dunia. Beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional tanggal 3 November 2006 atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan jati diri bangsa. Terima kasih Pangeran Mangkubumi atas perjuangannya untuk pribumi Sukowati. Berbahagialah di tempat yang abadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu niki dengan Bapak siapa nggih? Bapak Sarno. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Ageng. Brandon. Asli Sragen. Oh, tinggal di Sragen sudah berapa tahun, Pak? Ya dari 94 sekitar 29 tahunan. 30 tahun. Ya. Udah lama ya, Pak ya? Sragen itu bagus, Mas. Karena apa? Walaupun kecil gitu. Untuk cari nafkah apa itu bisa, untuk mencukupi anak cucu itu bisa, untuk apa-apa bisa. Ya biarpun gini untuk kuliahkan anak juga cukup. Itu loh, Pak. Beautiful place. The people are very, very friendly. We were very lucky. We did not know the market was on today, and we come out and the market is happening, and it's good, very good food and very good fun. Selama di Sragen, alhamdulillah aman, tentram, sejahtera, orangnya baik-baik semua di sini. Tiap tahunnya tambah wow, hiburannya tambah bagus tiap tahunnya. One connect together. And yeah, we celebrate to laugh and smile and have fun. Kan Sragen bentar lagi ulang tahun nih, Pak. Ya. Bapak ada nggak ucapan buat Sragen gitu? Ya semoga Sragen itu selalu jaya dan selalu makmur dan rakyatnya selalu sehat-sehat dan semuanya dapat mengais rezeki dengan bagus dan untuk menafkahi anak istri sakit lancar, nggak ada halangan apa-apa, gitu aja. Sragen semoga menjadi kota yang meriah dan ramai selalu. Iya. Di bidang kebudayaan, merdeka. Selamat ulang tahun Sragen yang ke 278. Selamat ulang tahun Sragen. Ya, jos. Happy birthday, Sragen. Inilah sejarah pemerintahan Kabupaten Sragen.